Yo, what's up dear souls? Welcome back to DOR Part 6 Season 3. First, sebelum mulai video ini, gue mau mengucapkan happy birthday to my beloved country, Indonesia. Wait up, sebelum memulai video ini, sempat viral di sosmed beberapa saat yang lalu tentang Annabelle yang kabur dari museum. Fuck lah, kalau benar itu terjadi, I can't believe how worse this year. But calm down, the fact is Annabelle is still locked at the museum. Tapi, apakah benar Annabelle masih ada di museum? Jangan-jangan itu fakta cuma dibuat-buat agar kita semua tenang dan gak panik. Dan yang sebenarnya terjadi adalah Annabelle beneran kabur dari museum. Who knows? Oke, kebetulan banget ya materi atau pembahasan DOR kita malam ini itu berhubungan banget sama vibes-vibesnya SBMPTN beberapa hari belakangan. So ya, di sini di dalam video ini as the title kita akan membahas beberapa hal seram yang ada di beberapa kampus idaman yang ada di Indonesia. Video ini hanya bermaksud entertain belaka dan tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan nama kampus yang ada di dalam video ini. So take it as entertain aja gitu loh. Skip perbacotan and let's begin. Universitas Brawijaya. Di Universitas Brawijaya katanya ada urban legend yang paling populer nih di sana, yaitu tentang hantu muka rata. Konon katanya hantu ini tuh biasa munculnya di Fakultas Kedokteran atau di Perpustakaan Pusat. Ada satu cerita dari artikel yang gue baca. Jadi ceritanya tuh ada seseorang yang bernama N lagi ngerjain tugas di Perpustakaan Pusat itu sampai malam. Lalu si N ini memutuskan untuk pulang karena pada jam 11 malam area kampus itu udah harus steril gitu. Ketika lampu sudah dimatikan, N berjalan kaki dari Perpustakaan Pusat menuju kosannya. Karena masih maba gitu, jadi si N ini belum berani bawa motor ke kampus. Jadi dia tuh pulang ke kosannya jalan kaki dengan suasana yang gelap banget, ditambah lagi sepi. Terus dia juga nggak mesen ojol karena dia pikir jaraknya agak deket gitu. Jadinya dia bisa hemat juga. Dan disinilah ia mengalami kejadian aneh. Di sekitar gedung rektorat ada banyak banget pohon-pohon tinggi. Dan si N melihat ada perempuan yang bersandar di bawah pohon itu. Auto parno dong ya pastinya. Tapi si N ini mencoba untuk stay cool gitu dan berjalan bodo amatan gitu sampai ia melewati pohon yang disandari cewek tersebut. Tapi sialnya ia mencium bau yang menyengat banget ketika melewati perempuan itu. Terus si N ini nginjak sesuatu yang basah banget. Ini sebenarnya si N ini udah takut banget nih, ditambah lagi dia nginjak sesuatu yang basah aneh kayak gitu. Akhirnya sekujur tubuhnya udah mulai kaku dan lemas. Dan dia memberanikan diri untuk menengok ke bawah. Terus dia melihat cairan yang kayak campuran kencing sama darah haid gitu. Dan di saat yang bersamaan juga si N ini mendengarkan tangisan dan juga suara minta tolong dari perempuan itu. Tapi I don't know ini antara berani atau bego gitu ya. Si N ini malah nyamperin sumber suara tangisan itu. Fuck lah, kalau gue jadi dia bakal gue samperin juga sih. Lumayan buat konten. Tapi gadis yang dia samperin ini tuh nggak ada wajahnya, kayak transparan gitu, rata gitu wajahnya. And then pas mereka berdua saling menatap nih, perempuan itu tiba-tiba bergetar kayak epilepsi gitu dan mengeluarkan suara yang bukan suara manusia banget kedengarannya. Sontak si N ini lari dong ke pos satpam yang agak jauh. Sesampainya di pos satpam itu, suara perempuan itu tidak terdengar lagi. Dan akhirnya si N diantar pulang sama satpam itu. Dan lalu si N ini diceritakan bahwa dulunya ada mahasiswi yang meninggal diperkosa di dalam angkot. Diperkosa sama supir angkot waktu pulang malam. Makanya kalau ketemu orang dia kayak minta tolong gitu. Next, katanya ada hantu tangan jahil yang sering beraksi di asrama mahasiswa.
Gue mendapatkan sebuah cerita bahwa dulu katanya ada orang yang lagi tidur terus ditarik-tarik gitu selimutnya sama hantu tangan jahil ini. And then mereka tarik-menarik selimut sampai akhirnya mahasiswa ini tuh melihat ada tangan dengan kuku yang panjang dipenuhi darah bergerak sendiri. Konon katanya hantu ini tuh mengganggu orang yang lagi sendirian gitu. Jadi buat lu yang kuliah di sana terus lagi di asrama mahasiswa sendiri, mending saran gue hati-hati deh. Terus juga ada hantu patah hati. Katanya dulunya hantu ini tuh adalah cewek yang menangkap basah cowoknya selingkuh di gedung A-Visip. And then dia bunuh diri di rumahnya karena depresi. Dan hantu ini sering mengganggu mereka yang lagi honey time gitu di kompleks gedung A-Visip. Jadi buat jomblo yang di belakang tuh yang pakai baju apaan tuh? Hitam ya? Gak usah sok parno bro. Oke, last ghost di Unibrow adalah pocong yang opacity-nya nggak 100% gitu, aka transparan. Katanya, ini yang kayak presidennya hantu di situ lah. Luas banget tempat beraksinya. Jadi dia tuh kayak sering melancong gitu lah. Kadang di hutan FMIPA, terus ke Gor Pertamina, lalu ke Samantha Krida, terus gas lagi ke Gazebo FTP. Pokoknya unpredictable banget lah tempat beraksinya. Universitas Hasanuddin. Next, ada Unhas. Wow, kampus tetangga nih. Menurut artikel yang gue baca yang dipost pada tahun 2017, katanya sering ada sesajian misterius di depan gedung auditorium. Jadi letaknya tuh di lapangan parkir yang ada kayak bangunan bentuk rumah-rumah gitu. Nah, dalam bangunan bentuk rumah itu sering ada sesaji di atas piring. Tapi mungkin itu dulu, sekarang mungkin udah agak ada ya. Next, ada Mbak Puput. Iya, Mbak Puput. Bukan Mbak Dini. Jadi diceritakan dulu ada mahasiswi yang hendak mengurus KRS lalu tiba-tiba kesurupan. And then beberapa teman dan dosen mencoba untuk menangani itu. Setelah ditanya-tanya, yang merasuki itu adalah hantu bisu bernama Puput. Gua agak bingung nih. Hantu bisu tapi bisa ditanya-tanya. I don't know. Ternyata mahasiswi ini tuh udah 2 kali kesurupan. Jadi mahasiswa ini tuh adalah seorang penyanyi. Mungkin aja karena suaranya dianggap bagus sama Mbak Puput ini, makanya si Mbak Puput ini masuk gitu. Dari keterangan lain, pernah ada foto yang menangkap sosok penampakan berkerudung putih yang duduk di pohon besar samping masjid danau. Nggak banyak sih cerita-cerita creepy yang gue temukan di Unhas ini. Institut Teknologi 10 November. Next, ada ITS yang ada di Surabaya, Cok. Konon katanya di ITS ini ada kamar di asrama mahasiswa yang mengerikan sekaligus serem, yaitu kamar B202. Cerita yang sering beredar adalah salah satu penghuni kamar tersebut sempat tertekan karena skripsinya dan memilih untuk bunuh diri. Sehingga kamar itu memiliki reputasi horor yang cukup baik. Beberapa orang yang pernah tinggal di sana sering mendengar suara orang merintih, menangis, atau bahkan minta tolong. Bahkan pernah kamar itu dibiarkan kosong hingga 2 tahun lamanya, sampai pihak pengelola memutuskan untuk merubah kamar itu menjadi musola. Next place, perpustakaan. Pada artikel yang dipost pada tahun 2014 menceritakan bahwa perpustakaan yang ada di ITS ini memiliki sisi angker gitu atau cerita angker di baliknya. Konon katanya pada saat proses pembangunan perpustakaan itu memakan nyawa 4 pekerja. Sampai sekarang katanya pekerja yang tewas itu masih menggentayangi perpustakaan tersebut dan sering terlihat di malam hari seakan-akan jatuh dari lantai 6 gitu. Bayangin kalau kalian malam-malam di kampus itu terus melihat itu. Creepy banget sumpah. Tempat berikutnya adalah Gedung Teknik Kimia. Gedung ini katanya adalah gedung yang paling dilarang untuk menghabiskan waktu sampai malam di sana. Karena kalau kalian jalan malam hari dan sendirian di sana, katanya bakal melihat makhluk lain penghuni kawasan di sana. Pocong dan sundel bolong adalah makhluk yang paling sering dilihat oleh mahasiswa di sana.
Keduanya ini sering terlihat di balik rerimbunan pohon. Gue mendapatkan cerita bahwa dulu pernah katanya ada mahasiswa berdua lagi ngerjain proyekan dosen gitu. And then temannya ini mau keluar gitu, ngelewatin lapangan hutan itu buat beli makanan. Baru aja beberapa saat keluar, dia balik lagi masuk ke lab karena melihat pocong. Tapi tenang aja, pocong dan sundel bolong ini menganut slogan lo asik kita santai, lo usik kita bantai. Jadi nggak bakal mengganggu lah kalau nggak diganggu duluan. Jadi buat lo maba-maba ITS gitu nggak usah sok parno lah. Tapi ada lagi satu cerita seram dari gedung teknik kimia ini, yaitu berada pada salah satu lantai di gedung ini. Gua nggak mau ngasih tahu ini lantai berapa karena takutnya lu yang maba jadi parno terus takut datang kuliah gitu karena gue kasih tahu lantai berapa. Intinya di salah satu lantai di gedung itu katanya ada banyak orang yang katanya sering melihat gerobak bakso misterius kalau malam hari. Saran dari gue sih watch out aja. Oke, tempat seram terakhir ada Teater A dan Gedung Statistika. Kalau di teater ini katanya titik seramnya tuh ada di toilet dekat Puskom. Beberapa orang yang pernah menggunakan toilet itu mengatakan kalau sering melihat penampakan wanita parubaya. Dan karena banyaknya laporan tentang hal itu, pihak ITS pun memutuskan untuk menutup toilet itu. Berbeda cerita dengan Gedung Statistika. Beberapa mahasiswa yang anak Indie House mengatakan ada sebuah pusat keramaian dunia gaib di sana dan cuma bisa dilihat oleh mereka yang Indie House. Dan memang katanya banyak banget yang sering mendengar suara misterius di sana yang dikira berasal dari ruangan sekretariat himpunan statistika. Tapi pas didatengin, ruangan itu kosong. Inilah akhir dari DOR Part 6 Season 3. Find me on social media, link in description. And don't forget to like, comment, share, subscribe and stay tuned. By the way, buat kalian yang suka dengan pembahasan malam ini, komen aja di bawah kalau mau part 2-nya ya. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.